Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan yang bisa dilakukan yang pahalanya sama dengan ibadah haji karena ditundanya keberangkatan sekarang? Barakallahu fikum. Karena apa? Karena ditundanya keberangkatan sekarang. Nah, iya, ahibati fillah. Kalau bicara amalan-amalan yang sama dengan haji, apa aja sih? Ada beberapa amalan sebenarnya. Seperti contohnya orang yang duduk di masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, dia berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla sampai matahari terbit. Lalu dia sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan dia akan mendapatkan pahala kahajjatin au umratin tamatin tamatin tamah. Seperti orang yang haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Maka itu yang bisa dilakukan. Kemudian berangkat ke masjid, memakmurkan masjid, belajar di masjid. Itu juga insya Allah akan mendapatkan pahala haji. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya, tatkala kita nggak bisa berangkat ke rumah Allah yang berada di Mekah, maka kita wajib memakmurkan rumah Allah yang ada di sini. Nih ada orang berangkat haji, engkau masjid sebelah rumahmu nggak pernah berangkat. 50 meter dari rumah, 100 meter dari rumah. Maka nasihat ana kepada yang nggak bisa berangkat haji, sebenarnya kepada setiap muslim ya, khususnya yang laki-laki, hendaklah dia memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Karena kita berangkat ke Mekah akan berziarah ke Baitullah. Kita berangkat ke Madinah, kita akan memakmurkan Masjid Nabawi. Dan kita nggak bisa sekarang. Karena kondisinya memang ya nggak ada kuota. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan hanya untuk domestik. Seperti itu yang bisa dilakukan oleh kita. Ketika Anda di Madinah, jemaah, waktu itu Anda bertugas untuk mewawancarai jemaah umroh dan haji. Setelah haji, umroh. Waktu musim haji, jemaah haji. Di antara pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka, Bapak ketika di Madinah atau di Mekah, itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan sebelum adzan pun, Bapak sudah datang ke masjid. Lebih dari itu lagi, ada yang nggak pulang. Berangkat maghrib, pulang isya. Ada yang berangkat asar, pulang isya. Benar-benar Bapak datang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Yang Anda tanyakan, apakah ketika Bapak pulang ke Indonesia akan menjaga ini? Kebanyakan mengatakan, waduh nggak tahu Pak Ustadz. Karena banyak orang memang ketika di Indonesianya tidak memakmurkan rumah Allah. Sehingga kebiasaan dia memakmurkan rumah Allah selama 40 hari di kota Makkah dan Madinah itu terkadang waktu pulang ke Indonesia, ya oke lah bertahanlah sepekan, 2 pekan dia jaga. Tapi setelah itu banyak yang nggak ke masjid lagi. Padahal nih orang 40 hari ke masjid terus. Oleh karena itu, ya usulan, bukan usulan, ini nasihat anak kepada yang nggak bisa berangkat haji, makmurkan rumah Allah. Ada hadis tentang hadis arba'in. Hadis arba'in ini biasanya dilakukan oleh jemaah yang ziarah ke kota Madinah. Di mana hadis itu redaksinya mengatakan man shalla arba'ina salatan fi masjidi. Barang siapa yang salat 40 salat di masjidku, Masjid Nabawi, kutibat lahu bara'atan, dia akan mendapatkan 2 kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian mengatakan dhaif hadis itu. 40 salat.
Terus sholat di Masjid Nabawi. Ada hadis yang sahih, yaitu man shalla arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat 40 hari. Yudrikut takbiratul ula ma'al imam. Dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kutibat lahu bara'atan. Dia akan mendapatkan 2 stempel kebebasan. Bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Artinya kalau itu 40 sholat di Masjid Nabawi, yang ini 40 hari. Dan ini yang sahih sebenarnya. Di masjid manapun. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Afrika. Dimanapun kau hidup, khususnya sekarang nih. Kan jemaah haji udah bayangan dia nih. Ana berangkat tanggal, ada yang berangkat tanggal 4 Dzulqa'dah. Hari ini seharusnya dia berangkat. Karena dia nggak berangkat, dia jaga mulai hari ini. 40 sholat. 40 hari. Dia jaga sholat sampai nanti. Ya kalau bisa sampai meninggal dunia. Kita tetap menjaga sholat kita. Agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallah.